Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Ya, kembali kita belajar bahasa Inggris. Welcome to study English language. Ya, jadi hari anak-anak sekalian, di hari Rabu kita masih sama-sama belajar secara daring. Kita belajar bahasa Inggris, to study English language. Di pertemuan ke-10 ini anak-anak sekalian, Bapak harap kalian lebih semangat untuk belajar lagi, lebih semangat untuk meraih ilmu, terutama kita akan memasuki bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan Lebaran, setelah itu kalian akan ada ujian akhir semester. Jadi tetap semangat ya. Ya anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kesehatan. We hope you always fine and keep spirit for English study. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, untuk kelas 8 semuanya, are you ready to study? Udah siap belajar? Baik, kalau udah siap, kita langsung aja mulai ya untuk pembelajaran berikutnya di pembelajaran unit 3. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita langsung mulai belajar ya. Tapi tunggu dulu, ada hal yang perlu kita baca. Apa itu? Ya betul, before study let's to pray. Mari sama-sama sebelum belajar kita doa ya sama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya, baik dari guru-guru yang lain, dari ilmu kita yang kita baca. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bermanfaat bagi orang lain, dan juga berguna bagi nusa dan bangsa. Yuk kita berdoa sama-sama. Doanya apa? Doanya singkat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak sekalian, langsung aja ya, kita memasuki unit 3. Kita masih unit 3 ya, di pertemuan ke-10, yaitu apa judulnya? Betul, Beautiful Days in Jogja. Hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang indah di Jogja. Jogja adalah daerah Jawa Tengah, biasanya berupa dia adalah tempat wisata ya. Kemudian anak sekalian, kemarin kita sudah belajar adalah personal recon. Apa itu personal recon? Masih ingat tidak? Baik, mudah-mudahan masih ingat ya pelajaran yang kemarin, yaitu tentang text recon, atau ini bagian dari text recon. Itu ada personal recon pembagiannya ya, ada factual recon, ada juga imaginative. But now we only study personal recon. Kita hanya belajar personal recon. Artinya apa itu? Kita lihat sama-sama. Personal recon adalah recon text yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Jadi anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, jadi recon text adalah kalimat yang menceritakan pengalaman kalian pribadi, kita semuanya. Kadang kita menulis di sebuah teks, sebuah bacaan atau sebuah buku, kita menulis tentang pengalaman kita ketika sakit, ketika dipermalukan sama teman, pengalaman bahagia, pengalaman menyedihkan, pengalaman yang lain-lain. Intinya adalah yang menulis kalian atau pribadi penulis sendiri ya. Kemudian contoh recon text yang dapat kita jumpai sehari-hari, yaitu note yang bertuliskan tentang kejadian yang kita alami hari ini, atau tweet yang berisi curhatan kita. Itu semua bisa dirangkai jadi sebuah recount text, sobat ya. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah tentang kejadian-kejadian yang kita alami. Tentunya berbeda-beda ya tiap orang. Yang jelas ini isinya tentang curhatan, kalimat tentang pengalaman pribadi, dirangkai menjadi sebuah teks, namanya adalah recount text. Baik anak-anak sekalian, langsung aja tentang ciri-ciri personal recount. What it is?
Ya, di antara ciri-ciri di bawah ini termasuk dalam recon text atau personal recon adalah apa? Bisa dilihat ciri-cirinya. 1. Memakai kalimat past tense. Contoh, I spent my summer in Jakarta and I was very happy. Ini adalah kalimat yang terjadi di masa lampau, bukan sekarang atau bukan akan datang. Yang artinya, saya menghabiskan liburan saya di Jakarta dan saya sangat senang. Tapi kejadian ini berlaku di masa lampau dan sudah terjadi. Ini disebut dengan personal recon atau recon text. Ciri-cirinya adalah past tense. Past tense adalah verb kedua. Verb 2 dari spend. Itu ada T-nya jadi verb 2, spend. Oke, and then memakai action verb. Contohnya adalah spend, went, drove, run, eat, go, and took. Jadi memakai verb yang aktif atau action verb ya. Kemudian apa lagi? Memakai adverb serta adverbial phrase untuk menerangkan waktu, tempat, serta cara. Jadi tidak cuma memakai verb, ada bantuan yang lain namanya adverb, adverbial phrase. Ini adalah keterangan waktu biasanya ya, atau tempat, atau cara yang melengkapi kalimat tersebut biar menjadi sempurna. Contohnya adalah last month. Last month bulan yang lalu. In Malang, di Malang, in Jakarta, in Bogor, in Serpong, lately, akhir-akhir ini, dan lain-lain ya, etc. Kemudian fokusnya pada objek tertentu. Sebagai contoh, yang nulis siapa? Oh saya, berarti saya objeknya. Saya sendiri. Yang nulis siapa? Oh si Andi, berarti dia menceritakan pengalaman Andi sendiri. Oke. Memakai conjunction serta time connective untuk menjelaskan urutan kejadian waktu. Jadi setiap kalimat itu ada conjunctionnya, adalah kalimat penghubungnya berupa konektivitasnya apa. Ada and dan ada after that. Kemudian or atau on Monday, on Sunday, on Friday, on Wednesday, dan lain-lain. Jadi ini digunakan tentang urutan-urutan kejadian ya. Di paragraf pertama, kedua, ketiga tentunya ada kata-kata tambahan ya, cuma itu aja. Kemudian kita lanjut sama-sama di struktur kalimat personal recon. Apa itu? Adalah kita pahami seperti apa struktur atau kerangka model penyusunan suatu recon text atau text recon. Secara teori umumnya recon text memiliki struktur sebagai berikut. Nah, apa saja? Yang pertama adalah orientation atau pengenalan. Apa itu pengenalan teks? Pada paragraf awal, setiap tulisan sederhana berisi informasi umum yang merujuk pada isi keseluruhan teks. Informasi ini biasanya meliputi siapa, di mana, dan kapan. Jadi anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, jadi ini adalah sebuah teks recon dibagi menjadi 3, minimal 3. Yang pertama adalah orientation, kita pengenalan. Maksudnya adalah permulaan ya, atau pengenalan sebuah teks itu, atau pembukaan. Nah, biasanya setiap tulisan ini sederhana, berisi informasi-informasi umum. Misalkan siapa yang menulis, tempatnya di mana, waktunya kapan, jam berapa ya, terjadinya kapan, dan lain-lain. Itu adalah pembukaan. Belum pada peristiwa yang terjadi. Kemudian selanjutnya adalah event atau peristiwa. Apa saja yang terjadi terhadap pelaku dalam teks tersebut. Jadi ini menceritakan tentang objeknya si pelaku itu, si penulis. Jadi ada eventnya, ada sebuah kejadian-kejadiannya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kejadiannya apa? Dipermalukan orang. Kejadiannya apa? Dikerjain orang. Kejadiannya apa? Sedih misalkan ya, uangnya hilang. Kejadiannya apa? Bahagia, bertemu kakek nenek. Kejadiannya apa? Beri uang, dan lain-lain ya. Jadi event ini bisa 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah terjadi itu ada penutup, reorientation atau pengenalan kembali, bersifat informasi secara keseluruhan yang tulis dengan secara ringkas dan padat. Jadi reorientation ini adalah penutup, mana ya?
menutup dalam sebuah bacaan atau teks ya. Selanjutnya mari kita mengenal tentang let's see about feature and notice of personal recon. Kita mengenal fitur-fitur atau yang perlu diperhatikan dalam personal recon. Apa saja fiturnya? Kita lihat ya. Baik, fiturnya adalah berikut, merupakan language feature of recon tag. Ya, memperkenalkan personal participant seperti I, my group ya, Andi, Sinta, Dewi, dan lain-lain ya. Jadi yang diperkenalkan itu adalah si penulis sendiri, bernama siapa, saya atau my group ya, kelompok saya, etc. Kemudian menggunakan chronological connection yang tadi Bapak bilang di awal, atau conjunction juga bisa ya, atau kalimat yang menunjukkan hubungan satu dengan hubungan yang lain, kalimat satu dengan kalimat yang lain dihubung menjadi satu kata, yaitu then, first, lately ya, dan lain-lain. Kemudian menggunakan linking verb seperti was, were, saw, heard, dan lain-lain ya. Link verb ini hampir sama dengan connection, tapi ini verbnya ya. Verbnya ada kata sambung verbnya ya, contohnya adalah saw, melihat, telah melihat, heard, telah mendengar. Atau juga to be, ini adalah to be bentuk kedua dari kata are, am, dan is. Kalau is berubah menjadi was ya, kalau are berubah menjadi were, dan lain-lain. Oke. Kemudian menggunakan action verb seperti look, go, check. Action verb adalah kata kerja yang bekerja. Maksudnya apa? Kata kerja yang aktif ya, bukan pasif. Kata kerja yang biasanya digunakan dalam sebuah kalimat. Kata kerja ini adalah yang aktif dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi. Contohnya look, lihat, go, pergi, change, berubah. Dengan menggunakan simple past tense udah pasti. Kemudian berikut yang diperhatikan adalah fokusnya pada seorang individu, dan gunakanlah subjek I atau we. Gunakan kata yang menjelaskan waktu, kapan, after lunch, dan kata yang menjelaskan di mana peristiwa terjadi. Misalkan di kebun, in the garden, di rumah, in the home, di sekolah, in the school ya, di lapangan, in the field, di jalan, in the street, dan lain-lain. Tulislah menggunakan kata lampau past tense seperti had, visited ya. Past tense itu bentuk kedua ya. Nah, jangan sampai lupa ada present atau past. Present bentuk pertama, past bentuk kedua. Ingat, jangan sampai salah. So kalian harus belajar tentang apa ya, tentang verb. Cari di kamus atau cari di internet, namanya kalimat yang bisa berubah dan kalimat yang tidak, kata yang bisa berubah dan kata kerja yang tidak bisa berubah ya. Bisa dilihat di kamus atau di internet ya. Kita lanjut sama-sama. So, contoh bacaan yang mengandung personal recon ya. Ini adalah contoh bacaan ya, langsung aja. Ini adalah titlenya, Trip to the Zoo, perjalanan ke kebun binatang. Nah, yesterday my family went to the zoo to see the elephant and other animal. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animal. Nanti Bapak kasih artinya ya. Ini adalah bentuk pertama. Ini merupakan orientation ya, pengenalan tentang my family, keluarga siapa, keluarga saya ya. Kemudian lihat apa, the elephant animal and other animal, dan binatang yang lain ya. Kemudian ada kata when ya, waktunya. When, ketika kita pergi ke kebun binatang. We went to shop, kita membeli juga makanan ya. Oke ya. Kemudian ini adalah eventnya. After getting the food, we went to doctoral house where we saw bird and reptile which only come out. Nah, sini ada tengah-tengahnya biasanya ya, bisa dilihat. Nah, di tengah-tengah yang dua ini adalah eventnya. Yang terakhir di
paragraf terakhir ini adalah reorientation. When we return home, we were tired but happy because we had so fun. Ya, ketika kami pulang ke rumah, nah udah pulang berarti udah penutup terakhir. Kita sangat capek, tenang karena we had so much fun. Menyenangkan di sana ya. Ya sudah paham belum? Jadi di paragraf pertama namanya orientation. Di dua paragraf kedua dan ketiga namanya event 1, event 2, terakhir namanya reorientation. Oke, lanjut. So artinya, oh iya bisa dibaca. Ini artinya ya. Nah, di paragraf pertama itu adalah orientation, kedua dan ketiga event, terakhir adalah reorientation. Ya, bisa dilihat artinya ya. Tidak perlu Bapak terjemahkan. Oke. Next we go, contoh bacaan lain yang mengandung personal record. Bisa dilihat my birthday on Sunday. Nah, sekarang coba tebak di mana orientation? Ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya di paragraf pertama. Ya, I had terrible day yesterday. Aku punya pengalaman yang buruk kemarin. Pengalaman menyebalkan. Di mana yang event-eventnya? Betul, di paragraf kedua dan ketiga. Ada first, ada next. Nah, ini kenapa? Ya saya artiin secara langsung, dia bangunnya telat karena alarmnya mati ya, intinya itu. Kemudian buru-buru dia bikin sarapan, setelah sarapan dia pakai baju cepat-cepat, kemudian pakai kaos kaki. Nah itu event pertama. Event kedua, kemudian dia lari dari rumahnya ya untuk mendapatkan bis jam 9.30. Kemudian dia nggak dapat bis, but I miss it. I wanted to take a taxi. Dia naik taksi, nggak punya duit ya, uangnya kurang. Nah itu event kedua. Nah eventnya terakhir apa namanya, reorientation, penutup. Finally, setelah habis itu akhirnya saya jalan 3 mil, lumayan 3 mil gitu ya. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilometer, yang berarti kurang lebih 4 km 5 km ya. Untuk nyampe sekolahan, setelah itu apa? Ternyata yang terjadi it was Sunday. Hari ini adalah hari itu, waktu itu adalah hari Minggu. It's so bad ya. It's so bad day on Sunday. Oke, paham ya? I hope never have. Ya, itu juga sama. Oke ya. Di terakhir ini merupakan reorientation. I hope I never have dies as the one I had yesterday. Saya harap saya gak terjadi lagi ya peristiwa yang tadi. Oke. Before we close our meeting, ada tugas buat kalian. Tugas bahasa Inggris minggu ini 17 Maret 2021. Tugasnya adalah bacalah materi unit 3 secara lengkap dan teliti. Jika belum paham bisa diulang-ulang ya. Intinya kalian baca secara lengkap biar paham sekali. Tentunya ini kalian gak boleh malas ya. Makanya harus diulang-ulang sekuat tenaga biar paham, karena materi tidak cukup dari Bapak Guru ya, tapi dari kalian sendiri, pemahaman kalian sendiri bagaimana ya. Jadi harus diulang-ulang. Kedua, jika masih belum paham bisa ditanyakan sama guru bahasa Inggris. Oke, never mind. Kalau belum paham bisa tanyakan Japri. Yang ketiga, kerjakan di buku LKS. Ya, dilihat LKS latihan kompetensi atau kompetensi tes halaman 41. Ya, lihat 42, 43 dan 44. Bagian 2 di halaman 44 ini juga dikerjakan dengan cara melihat bacaan personal recon di atas ya. Jadi bagian 2 di halaman 44 juga dikerjakan, bagian 3 nggak usah. And then jika sudah selesai mengerjakan, finally langsung foto dan kirim Japri ke guru bahasa Inggris. Jadi ada 4 foto kurang lebih ya. Jadi fotonya dikirim foto LKS yang sudah dikerjakan, bukan LKS yang belum dikerjakan. Atau boleh juga di buku tulis.
kalau memang kalian rajin menyalin di buku tulis. Jawabannya aja boleh. 6. Usahakan kerjakan sendiri. Boleh melihat buku, internet, dan kamus. Boleh melihat buku atau kamus. Yang nggak boleh adalah melihat jawaban punya teman, karena itu adalah mencontek namanya. 7. Tetap semangat dan buang rasa malas, karena penyakit itu susah diperbaiki. Ayo tetap semangat untuk melaksanakan belajar ya secara daring. Sebenarnya menurut Bapak pelajaran belajar secara daring maupun tatap muka sama saja. Yang penting motivasi kalian yang harus diperbaiki ya. Dirubah, mindsetnya dirubah. Belajar di rumah, di sekolah itu sama ya. Yang penting semangatnya adalah untuk semangat belajar, rajin belajar ya, dimanapun, kapanpun ya, kalian bisa paham. Kemudian 8. Salam untuk orang tua kalian di rumah ya. Bapak memberi salam buat kalian, orang tua kalian yang di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang baik, kesehatan selalu, dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. So finally we close our meeting. Let's pray to be close this meeting. Oke, kita tutup pembelajaran daring ini dengan membaca doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Oke, thank you for your watching. Terima kasih banyak atas perhatian dari kalian semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya, khususnya untuk Bapak sendiri. Kalian tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Kalau kalian semangat, Bapak senang sekali. Kalau kalian gak semangat, tidak mengerjakan, tidak mengirim tugas, Bapak kecewa sekali sama kalian. Oke, so jangan lupa kirim tugasnya. Kemudian tetap semangat, jangan ditunda-tunda, karena banyak tugas untuk kalian di mapel-mapel yang lain. So dahulukan hari Rabu, berarti waktunya bahasa Inggris. Tugas bahasa Inggris dikumpulkan. Oke, Bapak tunggu tugasnya maksimal 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, karena kalau minggu depan udah nggak bisa lagi ya, banyak pelajaran. Oke, thank you very much, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.